Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim militer Amerika Serikat memegang kendali penuh atas Selat Hormuz. Klaim Trump terlontar usai militer Amerika Serikat menyerang sebuah kapal kargo komersial di Teluk Oman karena dituding menerobos jalur blokade pelabuhan Iran. Serangan terjadi di tengah negosiasi antar Iran dan Oman terkait keselamatan jalur Selat Hormuz. I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau ARGC menyatakan kesiapan penuh pasukannya untuk memperluas operasi militer ke wilayah musuh, termasuk keluar perbatasan negara. هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، به سرزمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه. یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi menegaskan Iran tak akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Iran mengklaim hanya berdiskusi dengan Oman terkait pengaturan baru di Selat Hormuz. ما مذاکره با آمریکا نداریم. تبادل پیام طبیعی است که از طریق میانجی‌ها صورت بگیره در مورد موضوعات روز، ولی اینکه گام بعدی چه خواهد بود بستگی دارد به شرایط. فعلا ما متمرکزیم بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی. Buntunya diplomasi ditambah aksi militer di Teluk Oman makin mengancam stabilitas geopolitik global. Gejolak ini berpotensi memicu konflik militer terbuka yang lebih luas. Negosiasi terkait jalur pelayaran Selat Hormuz antara Iran dan Oman masih buntu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim militer Amerika Serikat memegang kendali penuh atas Selat Hormuz. Bahkan Trump memaparkan dua opsi untuk Teheran, yang membiarkan Teheran terpuruk secara ekonomi atau menyerang negara itu dengan sangat keras. Selengkapnya akan kita ulas bersama pengamat Timur Tengah, Mahfuz Siddiq. Selamat pagi Pak Mahfuz. Selamat pagi Mbak Okta, kabar? Baik, kabar baik Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Mahfuz, Donald Trump mengancam Iran akan membiarkan Teheran terpuruk secara ekonomi atau akan menyerang secara besar-besaran, sangat keras. Apakah ini bagian dari strategi AS untuk menekan Iran? Ya, kalau kita lihat polanya semakin keras Amerika atau Donald Trump menekan Iran, itu mengindikasikan posisi Amerika sesungguhnya semakin lemah di hadapan Iran. Dan kalau kita lihat ancaman bahwa Amerika Serikat akan menuntut biaya ganti rugi terhadap perang atau korban-korban perang selama 50 tahun, ini menunjukkan bagaimana Amerika atau Donald Trump ini berupaya untuk lari dari tuntutan Iran ya tentang dua hal, pencairan aset yang dibekukan hingga mencapai 100 miliar US dollar ya, walaupun di MOU kita lihat tahap awal ini disepakati 24 miliar US dollar. Yang kedua adalah tuntutan terbaru Iran agar Amerika membayar biaya kompensasi untuk perbaikan pasca perang. Jadi kelihatannya memang Trump ingin menghindar dari tuntutan ini lalu memberikan tekanan baru. Dan kalau terakhir misalnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat memiliki kontrol penuh terhadap Selat Hormuz, kita lihat faktanya sampai hari ini misalnya atau sampai kemarin tepatnya itu lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz itu dilalui hanya sekitar 6 kapal ya. Kalau kita lihat rute normalnya itu kan lalu lintas pelayarannya kira-kira 130 sampai 140 kapal per hari. Jadi klaim itu klaim yang tidak berdasar, selain kalau kita lihat serangan terhadap kapal-kapal yang berlalu di kawasan itu termasuk di Laut Oman dan juga di Laut Merah ini kan juga masih terjadi. Jadi saya kira lagi-lagi semakin klaim dan tekanan dari Trump ke Iran ini terus berlangsung, ini menunjukkan posisi Amerika yang semakin melemah.
Oke, artinya memang ini jadi apa ya, ajang saling klaim begitu, bahkan faktanya mungkin menunjukkan tidak demikian. Pak Mahfuz, ini kan di sisi lain pihak Iran berencana akan memperluas operasi militer langsung ke wilayah musuh. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Apakah perang antara AS Iran akan semakin meluas atau bagaimana, Pak? Ya, kalau kita lihat Amerika Serikat sebenarnya dalam posisi yang tidak siap untuk melancarkan konfrontasi militer besar-besaran secara langsung. Kenapa? Yang pertama adalah militer Amerika sekarang mengalami krisis amunisi ya, dan itu kan sudah secara terbuka. Bahkan Kementerian Perang Amerika itu kan sudah mendesak agar industri pertahanan di Amerika untuk mempercepat produksi amunisi mereka termasuk rudal-rudalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat Trump sendiri punya jeda waktu yang sangat sempit sampai 17 Agustus ya, sebelum berakhirnya secara resmi MOU Islamabad ya. Dan ini kan berarti tinggal 3-4 hari ke depan. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat ada celah waktu sampai 10 September ketika semua tindakan militer yang diambil oleh militer Amerika ini kan harus mendapat persetujuan Kongres ya. Jadi memang ada celah waktu yang sangat sempit yang kalau kita kalkulasi pada kesiapan amunisi Amerika, militer Amerika, rasanya tidak bisa dikejar sampai batas waktu 10 September. Jadi saya tidak yakin bahwa Trump bisa mengeksekusi ancaman untuk melakukan serangan militer besar-besaran ke Iran. Sementara kalau kita lihat di pihak lain, militer Iran memang sudah dalam siaga yang penuh, termasuk mengantisipasi kemungkinan berhadapan ground operation atau serangan darat dari pihak Amerika. Oke, ini berarti begini Pak, berarti pergasan ini hanya dilihat sifatnya sebagai tekanan sajakah kepada Iran? Apakah memang cara diplomasinya AS selama ini, selama konflik ini, apakah memang demikian atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat seperti yang saya katakan, semakin Trump memberikan tekanan dengan berbagai pendekatan, itu menunjukkan posisi Amerika semakin melemah. Misalnya kita lihat kurang lebih 1 minggu yang lalu, itu kan ada satu pernyataan dari Presiden Trump bahwa dia membuka opsi untuk meninggalkan kesepakatan tentang nuklir Iran, ya, sepanjang Iran akan membuka secara total, secara penuh Selat Hormuz. Walaupun kemudian ide ini tidak dikembangkan oleh Trump, tetapi kita membaca secara psikopolitik ada kegalauan, ada kegamangan posisi Amerika di dalam menghadapi perkembangan situasi di Teluk ini. Dan yang kedua, kalau kita lihat sikap atau reaksi Amerika Serikat yang relatif memberikan support ya terhadap pembentukan aliansi pertahanan antara Saudi, Pakistan dan Turki dengan mendorong fakta baru ini untuk mengambil alih atau membagi beban keamanan di kawasan ini. Artinya Trump dalam hal ini berupaya merespon fakta pertahanan baru di kawasan tersebut untuk mulai secara bertahap mengambil alih tugas konsolidasi keamanan di kawasan Teluk ini. Oke, Pak Mahfuz, di satu sisi kan Presiden Trump mengklaim AS mengendalikan Selat Hormuz, tapi Iran menegaskan selat tersebut tetap ditutup sampai syarat mereka dipenuhi. Kalau tidak salah ada 5-6 syarat. Bagaimana Anda membaca situasi ini dan siapa sebenarnya yang saat ini memegang kendali atas eskalasi di kawasan? Ya, kalau kita lihat Iran sampai hari ini masih terus berkoordinasi, berkonsultasi dengan Oman untuk menyepakati pengaturan baru terkait dengan Selat Hormuz. Dan kalau kita lihat yang dilakukan oleh Iran dan Oman ini kan merujuk kepada kesepakatan di poin 5 pada MOU Islamabad. Jadi Iran dan Oman melakukan ini punya dasar hukumnya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Oman dan Iran ini, sampai hari ini kita belum melihat ada resistensi dari negara-negara Teluk yang lain. Ya, artinya kalau kita lihat sebenarnya di kawasan Selat Hormuz, relatif Iran dan Oman ini punya kendali politik yang lebih kuat, ya, ketimbang negara-negara Teluk yang lain ataupun Amerika Serikat. Nah, cuma persoalannya adalah apakah nanti ketika Amerika Serikat secara militer mundur dari kawasan ini, lalu Iran dan Oman dengan kesepakatan pengaturan baru ini bisa kemudian melakukan kesepakatan dengan negara-negara Teluk yang lain, saya kira itu akan jadi babak berikutnya. Oke, tapi seberapa realistis sih Pak untuk syarat-syarat yang diajukan oleh Iran ini bisa diterima oleh Trump? Ya, saya kira sebagai high call ya, tuntutan awal yang tinggi itu sesuatu yang wajar dalam proses negosiasi.
Tapi ketika misalnya nanti Iran dan Oman sudah duduk bersama dengan negara-negara Teluk, karena kan user utamanya kan negara-negara Teluk ini, saya kira akan ada titik temu kepentingan dari negara-negara ini. Sangat mungkin nanti dari 5 syarat itu kemudian akan bisa jadi akan ada penyesuaian, tinggal hanya beberapa syarat yang disepakati. Oke, Pak Mahfuz, ini kan konfliknya juga sudah berbulan-bulan, tapi kalau ketegangan di Selat Hormuz ini akan memperkeruh konflik atau justru bisa jadi alat kunci perdamaian antar dua pihak ini? Kalau menurut saya yang sekarang ini berpotensi sebagai instrumen untuk menekan agar segera perang ini berakhir adalah fakta pertahanan yang sudah disepakati oleh Saudi, Turki, dan Pakistan. Yaitu ketika 3 negara ini memberikan tekanan kepada Amerika Serikat ya untuk menghentikan perang, lalu militernya membuka blokade Selat Hormuz, lalu kemudian ya 3 negara ini mulai melakukan negosiasi lanjutan dengan Iran. Saya kira Amerika ini akan mendapat jalan keluar yang bagus, ya exit yang bagus kalau misalnya 3 negara ini berbicara dan mendekat Trump ya. Nah, tinggal apakah 3 negara ini mampu membuat kesepakatan atau deal yang bagus dengan Iran, ya itu memang sesuatu yang masih harus kita analisis lebih jauh ya. Tetapi setidak-tidaknya kalau ya menurut saya kalau Iran berhasil menekan Amerika Serikat untuk meninggalkan kawasan tersebut, artinya tidak ada lagi pangkalan militer di kawasan itu, saya kira Iran akan lebih akomodatif terhadap kepentingan bersama negara-negara Teluk. Tetapi kalau pangkalan militer Amerika masih tetap bercokol dan negara-negara Teluk masih tetap insist atau mendesak mempertahankan pangkalan ini, saya kira Iran juga akan sulit mencapai deal yang baik dengan negara-negara ini. Oke, lagi-lagi soal bagaimana ego antar pihak dan juga kita tunggu bagaimana kesepakatan maupun juga negosiasi. Pak Mahfuz, mungkin terakhir ini dalam jangka panjang, apakah konflik AS-Iran di Selat Hormuz ini, karena kan ini saling klaim nih siapa yang menguasai Selat Hormuz, ini bisa berpotensi mengubah tatanan jalur perdagangan maritim global? Ya, sampai bulan November ketika akan ada pemilu setelah di Amerika Serikat, yang akan terjadi adalah frozen conflict. Artinya konflik yang tidak meletup dalam skala besar, tetapi dalam skala kecil ini terus terjadi. Dan ini tentu saja masih akan mengganggu kelancaran jalur pelayaran di kawasan tersebut. Dan kalau kita lihat gangguan terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz di kawasan Teluk ini akan mengganggu jalur pelayaran di kawasan Asia Timur ya, termasuk Indonesia juga ada di sana. Jadi memang paling tidak dalam waktu 3 bulan ke depan ya kita belum bisa berharap situasi ini menjadi normal ya, termasuk juga kita harus memitigasi dampak terhadap kecukupan suplai energi di dalam negeri kita di Indonesia. Oke, ini bisa menjadi catatan soal bagaimana jangka waktu ya diperkirakan selama 3 bulan ini harus ada antisipasi juga dari negara-negara lain atas dampak yang terjadi di Selat Hormuz. Terima kasih pengamat Timur Tengah Pak Mahfuz Siddiq sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Mahfuz. Terima kasih.